Oke guys, kali ini kita akan mengomentar berita yang akan bahas tentang anak-anak yang terpapar radikalisme melalui grup chat. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemirsa, lantas bagaimana bibit-bibit ekstremisme itu tidak terus berkembang hingga menjadi terorisme di Indonesia? Kita akan bahas bersama dengan analis terorisme Ridwan Habib. Selamat pagi, Pak Ridwan. Pagi Pak Ridwan. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak Ridwan telah bergabung bersama kami. Kami mau bahas soal ini ada temuan sebuah komunitas di sisi isinya anak-anak umur 11 sampai 15 18 tahunan Ya, yang masih remaja diindikasi punya potensi untuk melakukan tindakan-tindakan ekstremis. Tapi kalau menurut Anda sendiri ini memang komunitas apa? Sudah berapa lama ini ada di kalangan remaja? Ya, ini sebenarnya blessing in disguise ya, Mas Jason ya. Karena ini baru terungkap setelah ada peristiwa SMA Negeri 72 itu. Dari sana kemudian teman-teman penyidik Densus 88 melakukan pendalaman Jadi investigasi ya, terhadap alat grupnya komunikasi yang katanya. digunakan oleh ABHF yang melakukan pengeboman di SMA 72. Jadi ini blessing in disguise. Kalau tidak ada SMA 72 itu, mungkin ini tidak terungkap dan bisa saja terjadi satu hal yang lebih besar dari ini. Alhamdulillah, jadi ini ada satu sisi yang harus kita syukuri. Jadi kayak benar-benar ada pencegahannya gitu sebelum menjadi sesuatu yang sangat berbahaya, ya merugikan banyak orang, mungkin menimbulkan kerusakan yang sangat besar, akhirnya bisa dicegah gitu ya. Jadi sebelum menjalankan aksinya atau sebelum menjadi parah gitu ya, belum matang rencananya, itu akhirnya bisa dibasmi. Ya ada pencegahannya. Jadi ini adalah salah satu tanda apa ya, kerja keras dari Densus itu membuahkan hasil. Ya karena diinvestigasi, wah ini akarnya di mana nih, sehingga ketika akarnya udah ketahuan, dihabisi, dihilangkan, akhirnya bisa dicegah gitu ya, bibit-bibit yang bisa menyebabkan ekstremisme ya, kayak pengeboman dan sebagainya, yang sesuatu yang berbahaya lah bagi masyarakat gitu kan. Ini juga merupakan keprihatinan kita bersama. Itu ya. Ternyata bahwa di bawah tanah atau secara clandestine, secara senyap, anak-anak kita ini ternyata sudah terracuni atau terrecokin dengan ideologi ekstrim yang Dari mana berbahaya. tuh ya munculnya? Nah, termasuk juga Nazi dan white supremacy yang menginspirasi pada kekerasan ekstrim. Tuh. Jadi kita ini ada semacam kegamangan awalnya untuk menyebut bahwa aksi pengeboman SMA 72 itu terkait sebuah ideologi. Saat itu barangkali hanya kami yang menyatakan bahwa ini terkait ideologi neonazi dan white supremacy. Yang lain menyatakan ini bagian dari aksi balas dendam bullying. Tapi alhamdulillah dengan analisa Tuh ya, kami kayak apa kemudian namanya, kayak white supremacy itu kayak apa ya, yang warna kulitnya putih itu lebih berkuasa dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi kayak oh ya, rasis ya kalau sebutannya. Jadi kalau kita lihat salah satu warna kulit itu lebih superior dibandingkan dengan warna kulit lainnya ya, jadi rasis gitu. Padahal kan itu tidak membedakan sebenarnya warna kulitnya tuh coklat, putih ataupun yang hitam ya, atau coklat yang tua, itu juga nggak masalah ya. Yang membedakan adalah bagaimana sikap kita kan ya, pribadiannya lah yang lebih penting dibandingkan dengan warna kulit. Karena warna kulit tuh kita kan gen ya dari orang tua kita nggak bisa ngatur tuh kita mau memilih warna kulit, warna putih, coklat, ataupun warna ya kuning langsat, ataupun yang warna hitam, itu gara-gara gen ya. Jadi sebenarnya itu nggak harus dipermasalahkan, tapi bagaimana sikap kita, kepribadian kita, itu yang seharusnya bisa menentukan ya itu orang baik atau tidak gitu kan, bukan dari warna kulit ya. Densus 88 dan tim yang sangat hebat kemudian melakukan penelusuran dan menemukan ternyata sampai hari ini, per hari ini sudah 70 anak yang bisa ditemukan 70 lewat kan banyak chat gitu. true crime community itu, yang kemudian kita harapkan mereka bisa disembuhkan ya, dalam tanda petik, dikembalikan harus direhabilitasi. kepada norma-norma Indonesia yang anti kekerasan dan cinta damai. Baik. Gitu Mas Jason. Ya, Pak apalagi Indonesia tuh apa ya, warna kulit itu emang nyampur ya. Misalnya dari ras Cina itu kan bisa lebih putih ya, kuning langsat sampai ke putih. Terus ada yang campuran kayak kita misalnya coklat gitu. Jadi nggak antara putih sama
yang hitam, yang coklat tua. Sama mungkin di Papua tuh ada warna kulit yang lebih gelap lagi. Jadi benar di Indonesia itu emang bercampur warna kulitnya, yang dari Cina, Jawa, Sunda, ada yang mungkin dari daerah lain, itu berkumpul di tempat satu. Makanya kita tidak menyebut atau tidak membedakan dari warna kulitnya. Kita itu berbeda-beda tapi tetap satu. Itu kan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang meninggikan salah satu warna kulit saja, itu berarti sudah melanggar semboyan negara ini. Karena negara ini tuh dibentuk dari semua warna kulit gitu ya. Ada bermacam-macam, kayak warna putih, coklat, yang warna yang lebih gelap dan sebagainya. Itu kalau kita hanya membedakan dari warna kulit saja, kita nggak bakal merdeka. Ya, jadi kita kayak mundur gitulah, kayak kebudayaannya yang harusnya kayak itu akur ya, tapi gara-gara supremasis ini itu akhirnya kita menjadi bertengkar, jadi ekstremis, jadi radikal dan sebagainya. Ridwan, jadi grup TCC ini bagaimana pendekatannya kepada anak-anak bahkan bisa berkembang di Indonesia sampai mungkin bisa lebih dari 70? Sangat disayangkan sekali. Memang ya. awalnya mereka ini berkembang dari perdebatan atau perbincangan di grup-grup tertutup ya. Grup-grup tertutup yang kemudian dari grup itu menularkan ilmu satu sama lain. Awalnya komunikasinya itu dari penggemar film atau video gore ya, gore. Video ya, yang kekerasan itu ya. Mendapatkan kepuasan dari sebuah video yang mencerminkan kekerasan ekstrim. Misalnya pembunuhan, penusukan, ada darah di mana-mana. Nah, ini yang kemudian anak-anak yang menggemari ini kemudian mereka berkumpul, atau analisa kami adalah ada yang mengumpulkan dan membuat sebuah grup, di mana di grup ini kemudian mereka dilakukan semacam grooming, semacam pelatihan atau ya, bahaya tuh ya, kayak orang-orang yang udah menyaksikan tadi ya, kayak sesuatu yang sangat ekstrim gitu ya, kayak kekerasan, pembunuhan, penusukan dan sebagainya, itu biasanya dari psikologisnya ada yang rusak, ada yang salah, sehingga ketika berkumpul jadi satu itu kayak ada akomodasi ya, jadi saling menguatkan. Kalau kita sendiri kan kayak mungkin bisa dibenarkan dari lingkungannya, tapi dia membuat lingkungan baru yang rusak gitu, yang tadi yang suka ataupun menggemari yang gore tadi, kekerasan ekstrem tadi. Ketika banyak orang yang berkumpul, nanti mereka akan berpikir, oh iya, ini kita ada grupnya, kita bisa bareng-bareng, kita bisa bersama, sehingga bukannya sembuh tapi malah makin sakit gitu, karena mereka membentuk grup yang terisolasi. Nah, ini yang berbahaya, karena terisolasi ini mereka nggak mau berkomunikasi, mereka nggak mau menyembuhkan atau merehab dirinya gitu ya. Jadi bukannya makin sembuh tapi malah makin sakit dengan grup-grup yang tertutup atau yang terisolasi. Kan secara tidak sadar di grooming yang kemudian arahnya ke arah kekerasan ekstrim. Nah, saya sungguh berharap Polri tidak berhenti pada anak-anak ini saja, tapi juga mencari dalang intelektual atau aktor intelektual di balik grup ini. Ada yang mengatur. Karena kami meyakini bahwa ini tidak mungkin spontan. Ini pasti ada otak atau dalang yang memanfaatkan anak-anak ini untuk kepentingan dia atau untuk kepentingan kelompoknya. Nah, ini yang saya kira sedang dikejar ya, sedang dikejar oleh teman-teman polisi Densus 88 terkait sebenarnya siapa ini yang kemudian mendapatkan manfaat dari grup ini yang kemudian mengarahkan anak-anak ini berbuat violent. Tuh ya, jadi kadang-kadang namanya remaja ya, anak-anak tadi umur dari 11 sampai 18 tahun itu kan masih labil, masih ingin mencari pendirian dan sebagainya. Jadi itu anak-anak yang paling mudah untuk diatur. Misalnya ada yang teman kita ngerokok, mungkin kita ikut-ikutan ngerokok gitu ya, atau mungkin kebut-kebutan motor ikutan gitu, ikutan geng-geng dan sebagainya. Jadi ingin mencari pembenaran diri, pendiriannya bagaimana gitu ya, jati diri lah sebutannya seperti itu. Nah, orang-orang yang masih labil seperti ini ketika ketemu sama orang yang sama hobinya atau dan sebagainya, itu terus diatur, itu bisa menjadi orang yang diatur ya. Jadi kayak karena labil ya masih bisa dibentuk. Nah, karena pembentukannya itu salah, akhirnya jadi salah juga ke depannya gitu. Bayangin, ini remaja yang masih bisa diatur lah. Ketika udah dewasa mikirnya salah, itu akan sulit untuk dibenarkan. Ya, ini harus benar-benar dicegah nih, jangan sampai otak di balik pembuatan grup-grup seperti ini itu berkeliaran bebas. Karena kalau misalnya masih berkeliaran bebas, itu mungkin bisa membentuk grup-grup lain di tempat
yang berbeda. Nah ini yang berbahaya. Misalnya ini satu ketangkep nih, ya mungkin kalau misalnya si dalangnya itu nggak ketangkep, mereka akan membuat grup baru di tempat lain. Itu jadi benar harus tangkap siapa nih yang mendalangi atau yang membuat ataupun mengumpulkan orang-orang atau remaja ini untuk berbuat kasar atau berbuat violent, ya buat kekerasan lah. Tertarik ketika Pak Ridwan bilang ini ada tendensi anak-anak di dalam grup itu di grooming dalam tanda kutip, diberikan semacam pendidikan begitu. Iya, Tadi di Pak Ridwan pengarahan itu gitu. bilang walaupun sampai sekarang dalangnya itu masih dicari Diarahkan. siapa. Itu bentuk groomingnya seperti apa, Pak? Salah satunya adalah suplai materi tentang Oh, bagaimana mereka betul, ya. membuat alat-alat Kayak yang bisa file-file gitu digunakan ya. untuk kekerasan ya. Contohnya ABHF SMA 72 itu, dia kan tiba-tiba bisa melakukan pengeboman bahkan dengan ada 7 bom, 4 meledak, 3 gagal meledak. Itu kan tidak dilakukan secara sendirian, tapi Tuh, ya. dibantu oleh kelompok ini, dibantu oleh true crime community ini. Nah, ini kan sedang berjalan nih, dari mana bomnya, kemudian rakitannya siapa Iya, yang betul. mengurus, yang mengirimkan, kemudian siapa yang kemudian menyuplai dananya melalui Bitcoin, melalui kripto. Ini kan sedang berjalan. Jadi groomingnya di situ. Groomingnya bisa dalam bentuk teknik, cara membuat alat-alat untuk kekerasan, termasuk juga groomingnya di situ adalah ideologinya. Tuh, bahaya Ideologinya sekali. dicekokilah mereka bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja, dunia sedang dalam menuju kehancuran, dan mereka adalah pahlawan-pahlawan yang bisa betul, menyelamatkan dunia. Jadi ini mirip sekali dengan satu, mungkin Mas Jason sempat Tuh kan nonton ya bahayanya di sekarang. situ, kayak groomingnya itu yang bahaya tadi. Kayak diberikan tujuan. Tadi kan masih labil nih remaja ini, masih nggak tahu arah ke depannya bagaimana. Jadi diberi tujuan, oh kamu akan menjadi pahlawan, kamu akan menyelamatkan dunia dan sebagainya. Itulah orang-orang yang kayak, wah karena saya nggak punya tujuan, dikasih tujuan yang kayak gini, akhirnya mereka ngikutin. Padahal yang awalnya mungkin dianggapnya itu pahlawan, dianggapnya itu sesuatu yang berjasa, itu padahal mungkin mengarah ke arah terorisme ya. Jadi dikasih pemahaman yang salah, dikira diarahkan, dibilang wah kalau kamu jadi kayak gini kamu bakal jadi pahlawan, padahal bukan, bakal menjadi penjahat ya. Jadi diarahkan ke arah yang salah jalannya gitu. Bahkan tadi kan disuplai dari pendanaannya, mungkin materialnya, dari materinya itu supaya anak-anak ini itu berjalan di jalan yang salah. Jadi bahayanya di sana gitu. Jadi mungkin ada otak tadi ya yang tadi menyuplai dana, bahan-bahan sama materi, bahkan ideologi dari sesuatu yang salah. Ya itu yang berbahaya, harus dipecahkan, jangan sampai dibiarkan, karena ini di satu tempat nih yang ketahuan, mungkin ada di tempat-tempat lainnya gitu. Itu yang harus dicegah, jangan sampai anak-anak ini, remaja ini itu besar dengan pemahaman yang salah, sehingga ketika udah salah nanti mereka akan berbuat kesalahan yang lebih besar, kerusakan yang lebih besar, mereka bisa melakukannya ya. Sedang trending di net. Aduh bahaya banget. Namanya hunters. Nah, serial hunters itu juga melakukan grooming terhadap anak-anak untuk membangkitkan kembali neo-Nazi. Nah, ini yang saya kira nanti penyidik Densus 88 yang akan mendalami lebih dalam, apakah ini hanya spontanitas ataukah ini jejaring internasional. Kalau dari penjelasan juru bicara Densus tadi, Pak Mahendra tadi, ternyata aksi SMA 72 menginspirasi penusukan di Rusia. Berarti ini jejaringnya sudah internasional ini. Sudah bukan lagi sekedar anak-anak iseng di Indonesia, tetapi sudah meluas. Jaringnya sudah meluas secara internasional. Baik, Tuh, jadi ini bukan banget kerjaan anak-anak iseng di Indonesia saja, tapi ternyata pemirsa ini ada jaringan internasionalnya. Terima kasih Pak Ridwan sudah memberikan pemahaman. Ya, jadi memang bahayanya di sana tuh ya. Berarti asalnya itu mungkin nggak cuma dari dalam negeri gitu, nggak cuma dari internal, tapi mungkin ada orang-orang yang penyusup gitu, mungkin mata-mata yang mungkin mendirikan suatu ideologi yang bisa mengacaukan Indonesia. Bayangin kalau misalnya anak-anak muda ini atau anak remaja ini udah berpikiran salah gitu ya, jadi mereka nggak mau bersatu, ingin memisahkan diri dan sebagainya. Nanti Indonesia yang awalnya damai, akur, itu akhirnya bisa terpecah belah gara-gara penyusup-penyusup ini gitu. Jadi ngasih ide yang salah, sehingga anak-anak kita gitu, remaja-remaja ini itu akan berbuat kesalahan di kemudian hari. Nah ini akan berbahaya. Jadi nggak cuma masalah internal kita di dalam negeri, tapi mungkin ini adalah kerja dari penyusup-penyusup luar negeri
yang bisa mempengaruhi gitu. Karena di Indonesia kan sangat terbatas informasi seperti itu. Kayak cara ngebuat bom, bahan-bahannya, terus masalah pendanaan dan sebagainya itu kan sangat-sangat terbatas di Indonesia. Nah, untuk mendapatkan materi itu pasti ada ya dari sumber luar negeri informasinya. Ya minimal dari luar negeri lah. Karena di luar negeri itu biasanya bahan-bahan tersebut tuh kadang-kadang lebih bebas ya. Misalnya di Amerika itu kan apa namanya kayak senjata itu bisa dijual bebas. Jadi ada negara yang lebih bebas gitu untuk mendapatkan bahan-bahan seperti itu. Sedangkan di Indonesia itu sesuatu yang seperti itu sangat terbatas dan itu diatur oleh pemerintah ya, kayak misalnya kepolisian, misalnya beli barang ini gitu, ini sebenarnya barang yang terlarang, jadi harus dibatasi atau tidak boleh sama sekali. Kalaupun mau beli itu biasanya harus ada izinnya, jadi benar-benar terbatas. Nah kayak gini lah, kayak bisa ditelusuri nih siapa yang bakal bertanggung jawab atas masalah seperti ini ya. Ini karena belum selesai nih ya investigasi dari Densusnya. Mohon ketemulah pelakunya sehingga bisa dicegah apa ya, perilaku yang ekstrim ataupun radikal di kemudian hari. Nah mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih ya mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.